Oke, kembali lagi bersama saya, Alvin Fantoni. Kita sudah menyelesaikan modul 1 tentang administrasi, modul 2 tentang classroom. Lalu ada modul ketiga yaitu berupa tugas. Jadi gimana sebagai guru memberikan tugas, menilai, dan sebagainya. Kita bakal menjelaskan di sini. Yang pertama dari sisi guru, ketika masuk ke dalam satu kelas, maka di sini ada fitur atau ada section yang bernama tugas. Ketika diklik, dia bisa melihat tugas-tugas dengan beberapa kondisi. Yang pertama, current, yaitu adalah sekarang. Berarti tugas ini di mana yang sedang aktif, belum melewati batas kumpul. Lalu untuk past atau tugas yang udah lewat, ketika diklik nanti muncul tugas-tugas yang udah melewati batas kumpul. Lalu untuk draft, tugas tersebut telah dibuat tapi belum dikirim atau ibaratnya belum dipublish ke publik, ke kelas tersebut. Lalu mungkin teman-teman juga bisa lihat, bisa ada fitur komentar, tugas tersebut bisa diedit. Yang bisa diedit adalah judul dan deskripsinya, lalu bisa dihapus. Oke, mungkin juga yang penting adalah ketika tambah tugas itu bakal ada 4 pilihan. Apakah dia mau memberikan dari bank soal, latihan topik, buat soal essay sendiri, atau buat soal pilihan ganda sendiri. Lalu di sini bakal ada informasi juga bahwa, ternyata ada murid yang telah mengumpulkan sebelum batas kumpul. Dan juga di sini ada batas pengumpulannya kapan. Oke, ketika membuat satu tugas apapun, maka terdapat ibaratnya info terhadap tugas tersebut. Seperti contoh, terdapat topik, judul, maupun deskripsi. Jadi di dalam kelas tersebut terdapat kita mempunyai topik-topik yang banyak dan mereka bisa langsung pilih sendiri. Tapi juga mereka juga bisa membuat topik baru dari kelas tersebut. Lalu mereka juga dapat memberikan lebih dari satu kelas di organisasi tersebut. Jadi yang saya maksud adalah, saya bisa memberikan tugas ini tidak hanya di kelas yang sedang saya bikin, tapi juga kelas lain. Bisa juga ada deadline maupun tidak ada deadline atau batas kumpul, dan untuk penilaian bisa dinilai dan tidak dinilai. Dan yang terakhir adalah bisa disimpan sebagai draft. Oke, yang pertama, kalau kasih tugas berupa ruang belajar, maka di sini bakal terdapat info apakah bank soal ini premium atau gratis. Kalau premium, maka mereka bisa mengakses semua konten ini. Tapi kalau ternyata organisasinya masih gratis, mereka hanya bisa memberikan bank soal yang gratis saja. Untuk bank soal yang bisa di-assign atau dikasih, mereka bisa melihat previewnya terlebih dahulu. Jadi untuk melihat apakah soalnya sudah sesuai ekspektasi mereka atau belum, dan juga terdapat pembahasan ketika melihat preview. Lebih seperti itu. Terus untuk penilaian akan sesuai berdasarkan sistem, tapi bisa diganti manual oleh guru. Ini juga nanti kita akan bahas untuk modul grading. Kalau lebih seperti itu. Untuk pelatihan topik, ini dikhususkan untuk organisasi yang sudah premium aja. Jadi untuk organisasi yang belum premium tidak bisa memberikan latihan topik berupa tugas. Lalu ketika ternyata dia udah premium, sama bisa di-preview oleh guru. Lalu untuk penilaian juga akan berdasarkan sistem, tapi juga bisa diganti manual oleh ruang guru. Yang saya maksud berdasarkan sistem adalah kita tahu jawaban yang benar apa dan jawaban siswa yang mana aja yang benar dan salah. Maka misalnya jawaban ada 10 soal, jawaban murid salah 2, ya berarti nilainya 80 secara otomatis. Tapi mengubah nilai tersebut secara manual lagi. Ini ketika guru ingin membuat essay sendiri. Jadi ketika dia klik buat soal baru, maka terdapatlah pop-up di mana dia bisa mengisi pertanyaan soalnya apa, lalu pembahasan jawabannya apa. Lalu tidak ada maksimum soal. Jadi dalam satu essay mereka bisa memberikan 10 soal, 50 soal, bahkan 100 soal. Lalu setiap soal harus ada jawaban yang sudah disediakan. Jadi ketika bikin soal harus juga ada pembahasannya. Lalu untuk pilihan ganda, ketika mereka juga mau bikin sendiri, sama bakal ada satu pop-up di mana mereka harus mengisi soal tersebut apa, dan harus ada minimal 2 pilihan ganda. Mereka juga bisa menambah pilihan jawaban lagi, max. Jadi minimum pilihan jawaban adalah 2, maksimum adalah 5. Lebih seperti itu. Di sini juga mereka bisa memilih, ternyata jawabannya benar itu adalah A, atau yang jawabannya benar itu adalah C.
Nah, kayak gitu. Dan ini bisa terdapat pembahasan. Lalu untuk ya ini mungkin udah kita bahas juga untuk esai sama yang dia bisa bikin tidak ada maksimum soal dan setiap soal harus ada jawaban. Oke, untuk detail tugas. Ketika diklik dari sini, misalnya guru klik komentar atau dia klik edit atau masuk ke dalam detailnya itu bakal kelempar ke halaman di sini. Di mana di sini adalah semua detail tentang tugas tersebut. Dia bisa melihat deskripsinya apa, batas kumpulnya kapan, komentar dari aktivitas di tugas ini siapa, dan juga info-info siapa aja yang ditugaskan oleh siapa aja yang sudah mengumpulkan, dan siapa aja yang sudah dinilai. Jadi kalau ternyata udah ada yang mengumpulkan, maka di sini akan bertambah menjadi satu. Ketika diklik bakal muncul, seperti contoh, si Balver udah mengumpulkan, kurang lebih seperti itu. Kalau tadi adalah tab instruksi, sekarang kita ke pekerjaan siswa. Jadi di sini juga ada beberapa status, yaitu statusnya ditugaskan sama, sudah mengumpulkan, atau sudah dinilai. Jadi ketika sudah mengumpulkan ini, itu guru bisa menginput nilai manual. Input nilai manual itu hanya untuk esai dan pilihan ganda. Tapi untuk yang sudah dinilai, ini otomatis berdasarkan sistem. Jadi ketika memberikan tugas bank soal, lalu murid mengerjakan, otomatis masuknya ke dinilai. Tapi guru juga bisa mengubah nilai tersebut walaupun udah berdasarkan sistem. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang mengumpulkan, itu hanya dari esai maupun pilihan ganda. Tapi dengan kondisi belum dinilai. Ini untuk penilaian, ketika masuk ke dalam spesifik orang ini, maka kelihatanlah jawaban-jawaban dari orang ini terhadap tugas tersebut. Di sini terdapat informasi kapan anak tersebut mengumpulkan tugas, itu di sini. Apakah dia on time atau terlambat. Terus salah dan benar spesifik di setiap soal itu kita bisa melihat apakah jawaban anak ini salah, dan kalau salah apa jawaban yang harusnya benar. Di sini juga terdapat info, ternyata anak ini benarnya 9, salahnya 6. Dan di sini untuk tipe esai yang mereka bikin sendiri atau pilihan ganda yang mereka bikin sendiri, mereka harus menginput nilai secara manual. Tapi untuk bank soal dan latihan topik, itu dapat mengisi, untuk nilai mereka bakal terisi secara otomatis tapi bisa diganti secara manual. Ini kurang lebih tampilan untuk esai, karena tidak ada pilihan ganda, maka tampilannya kurang lebih seperti ini dan hanya jawaban dan juga lampiran. Oke, itu untuk dari sisi guru. Seperti contoh, ini untuk mengumpulkan terlambat berwarna merah, kalau mengumpulkan on time atau sebelum batas waktu itu berwarna hijau. Oke, untuk dari sisi murid, mereka bisa melihat tugas-tugas mereka yang aktif dan selesai. Aktif berarti tugas-tugas yang belum mereka kerjakan. Lalu untuk kondisi, kita bisa melihat untuk kondisi sudah dinilai maka terdapat angka, tapi untuk belum dinilai ini bakal masih kosong. Oke, ketika diklik ke spesifik tugas, masuklah ke detail tugas. Di sini juga ada beberapa kondisi, yaitu kondisi ketika belum mengerjakan. Jadi ketika diklik, ini bakal langsung ke lembar jawaban. Lalu kondisi kedua adalah sudah dikumpulkan dan belum dinilai. Jadi mereka sudah mengumpulkan tapi belum dinilai oleh guru. Ketika diklik, mereka bakal nge-review lembar kerja mereka. Tapi mereka tidak bisa mengubah lagi. Lalu untuk sudah dinilai, mereka bakal bisa melihat nilai mereka berapa, dan mereka bisa melihat hasil dari pekerjaan mereka. Di sini juga yang kayak di guru bakal ada fitur komen, dan di sini juga batas kumpul. Jika sudah melewati batas kumpul, murid masih bisa mengumpulkan tugas. Tapi dengan yang tadi, guru bakal mendapatkan informasi, murid ini mengumpulkan tanggal segini dan statusnya adalah telat atau tepat waktu. Jadi itu balik lagi tergantung dari gurunya, apakah mereka mau melakukan pengurangan nilai jika untuk murid yang tidak sesuai dengan batas kumpul. Ini adalah halaman di mana jika mereka melihat komen. Jadi murid dan guru dapat berinteraksi berupa tanya jawab di fitur komen terhadap satu tugas atau materi.
Lalu, nah ini ketika kondisi ketika mengerjakan tugas. Jadi pilihan ganda itu tergantung dari 3 tipe, yaitu adalah guru membuat sendiri, pilihan ganda, atau dari latihan topik, dan juga bank soal. Mereka tinggal memilih jawaban yang mana yang benar. Lalu untuk esai ini untuk tipe yang guru membuat sendiri. Semua soal wajib dijawab. Jadi untuk mengumpulkan mereka harus menjawab semua soal. Kalau enggak, mereka tidak bisa mengumpulkan. Lalu, jika sudah ini dinilai, seperti dari halaman ini, ketika diklik, lihat hasil, mereka akan kelempar ke halaman ini, di mana mereka bisa melihat hasil dari tugas mereka benar berapa dan salah berapa. Lalu, mereka juga bisa melihat lembar kerjanya, di mana di sini kelihatan nih, oh ternyata jawaban dia adalah C dan itu salah, yang benar adalah E. Lebih seperti itu. Nah, untuk poin kedua, untuk tugas yang sudah dikumpulkan tetapi belum dinilai, mereka bisa melihat lembar kerja mereka, tapi tidak ada pembahasan dari tugas tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk modul 3, yaitu untuk pemberian tugas, penilaian dari guru, maupun dari sisi murid dalam mengerjakan tugas. Terima kasih.